Ada beberapa jiwa di dunia ini yang berjalan tidak sekadar melangkah. Mereka tidak hidup hanya untuk bertahan, tetapi untuk memahami. Mereka tidak mengikuti arus, tetapi dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka melihat lebih dalam, merasakan lebih lebih dalam, dan hidup dengan intensitas yang tak dimengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin Anda adalah salah satunya. Jika Anda pernah merasa seolah dunia tidak sepenuhnya bisa memahami isi hati Anda, jika Anda sering terdiam di tengah keramaian, karena hati Anda berbicara lebih keras daripada suara di sekitar, maka percayalah, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang dipersiapkan. Anda sedang digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Anda tidak memilih jalan ini, tetapi jalan ini yang memilih Anda. Banyak hal dalam hidup Anda mungkin terasa seperti luka, padahal sejatinya itu adalah latihan. Banyak kehilangan mungkin terasa menyakitkan, padahal sesungguhnya itu adalah pelepasan dari apa yang tidak seharusnya Anda bawa. Setiap air mata, setiap kejatuhan, bahkan setiap kebingungan Anda adalah cara semesta membentuk seseorang yang kuat, tajam, dan penuh cahaya. Seseorang yang telah dipilih. Materi ini bukan tentang kehebatan luar. Ini bukan tentang gelar, status sosial, atau pencapaian duniawi. Ini tentang misi jiwa, tentang tanda-tanda tak terlihat yang menuntun Anda menuju jalan yang tidak biasa. Dan jika Anda merasa apa yang sedang Anda jalani saat ini terlalu berat untuk orang biasa, mungkin karena Anda bukan orang biasa. Mungkin karena Anda adalah bagian dari mereka yang diberi peran istimewa, sebagai pembawa cahaya di tengah gelap, sebagai penyembuh dalam keheningan, sebagai penunjuk arah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu walau hanya sedikit, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Maka dari itu, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kedalaman pesan ini, ingatlah untuk menyentuh 3 hal penting. 1. Klik like pada video ini, agar pesan ini terus tersebar kepada mereka yang membutuhkannya. 2. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan berikutnya sampai padamu tepat waktu, karena tidak ada yang benar-benar kebetulan. 3. Tuliskan di kolom komentar angka 77, sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena yang akan Anda dengar bukan sekadar informasi. Ini adalah pengingat, bukan sekadar narasi, tetapi panggilan jiwa. Maka dengarkan dengan hati terbuka, dan izinkan sesuatu dalam dirimu terbangun. Karena setelah ini, Anda mungkin tidak akan melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Bagian 1. Panggilan batin yang tak pernah diam. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ketika semua orang sibuk mengejar hal yang tampak di luar, ada satu suara yang datang dari dalam, pelan, namun terus berbicara. Ia bukan suara yang memekakan telinga, melainkan bisikan lembut yang tak pernah lelah menyentuh hati. Inilah panggilan batin. Sebuah getaran halus yang tidak bisa dijelaskan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Jika Anda pernah duduk dalam kesunyian dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menuntun Anda ke arah yang tidak biasa, maka itulah panggilan itu. Ia hadir bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang-ulang, seolah mencoba mengguncang hati Anda dari tidur panjang. Mungkin Anda pernah bertanya, apakah ini semua? Apakah hidupku hanya tentang rutinitas tanpa makna? Jika ya, maka Anda telah mendengar panggilan itu. Orang-orang yang dipilih tidak pernah benar-benar merasa puas dengan kehidupan biasa. Mereka selalu mencari makna lebih dalam dari sekadar pencapaian materi. Mereka tidak tenang hanya dengan kenyamanan, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa aman, yaitu kejujuran terhadap tujuan jiwa. Dan kejujuran itu menuntut keberanian. Keberanian untuk bertanya, untuk menggali, bahkan untuk merasa gelisah. Kegelisahan Anda bukan kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan yang belum terbangun sepenuhnya. Banyak orang memadamkan suara panggilan ini dengan kesibukan, hiburan, atau pengejaran kosong. Tapi Anda, meski pernah mencoba melupakannya, selalu menemukan diri Anda kembali pada titik yang sama. Bertanya, merenung, mencari. Tidak semua orang memiliki kompas batin yang terus menunjuk ke arah yang tidak populer. Tapi Anda memilikinya. Meskipun jalan itu sunyi,
Meskipun kadang menyakitkan, Anda tahu di kedalaman hati Anda bahwa itu adalah jalan yang ini yang benar. Bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang bermakna. Panggilan ini tidak datang dengan peta. Tidak ada instruksi jelas. Yang Anda miliki hanyalah keyakinan samar dan dorongan kuat yang sulit dijelaskan. Namun di sanalah letak keajaibannya. Karena setiap langkah yang Anda ambil dalam mendengarkan panggilan ini membawa Anda lebih dekat pada diri sejati Anda. Kadang Anda merasa asing di antara orang lain. Kadang Anda merasa seperti tidak cocok di tempat manapun. Itu bukan karena Anda keliru, tapi karena Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang belum bisa dilihat oleh mata orang lain, tapi sudah lama hidup dalam hati Anda. Panggilan ini bukan sekadar ajakan, tetapi pengingat bahwa Anda diciptakan bukan untuk menjadi salinan dari dunia, melainkan untuk menjadi cahaya yang mengarahkan dunia. Maka jangan padamkan suara itu. Jangan abaikan bisikan yang terus mengetuk jiwa Anda. Dengarkan, rasakan, ikuti. Karena di saat Anda benar-benar berani menjawab panggilan itu, semua yang tampak kabur akan mulai menjadi jelas. Dan apa yang dulu hanya terasa sebagai kegelisahan akan berubah menjadi arah. Itulah awal dari perjalanan Anda sebagai orang yang dipilih. Sebuah perjalanan yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi selalu menjanjikan kebenaran. Bagian 2. Ujian hidup yang lebih berat dari orang kebanyakan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seolah memperlakukan Anda dengan ujian yang lebih dalam, lebih berat, dan lebih lama dibandingkan dengan orang-orang di sekitar? Saat yang lain menikmati fase-fase tenang dalam hidup mereka, Anda justru digiring ke dalam badai berulang kali. Saat mereka mendapat kemudahan, Anda dipanggil untuk bertahan. Saat pintu terbuka bagi banyak orang, pintu Anda seolah tertutup. Hanya agar Anda bisa belajar mengetuk dengan lebih bijak dan penuh makna. Inilah salah satu tanda terkuat bahwa Anda bukan orang biasa. Jiwa Anda ditempa bukan di taman bunga, melainkan di padang gurun yang sepi dan tajam. Anda tidak dipersiapkan untuk hidup yang nyaman, tetapi untuk hidup yang dalam. Dan kedalaman hanya bisa lahir dari luka, dari air mata, dari kekuatan yang terbentuk ketika dunia mencoba memecah Anda menjadi serpihan. Setiap kehilangan yang Anda alami, setiap penolakan yang Anda terima, dan setiap sakit yang tak dimengerti oleh orang lain. Semuanya bukan hukuman. Itu adalah proses. Proses pembentukan jiwa yang kelak mampu memikul tugas-tugas cahaya yang tidak bisa ditanggung oleh mereka yang hanya pernah mengenal kenyamanan. Anda sedang ditempa. Tidak untuk hancur, tapi untuk menjadi kuat. Kuat bukan hanya di luar, tapi terutama di dalam. Orang-orang yang dipilih tidak diajari lewat buku. Mereka diajari lewat pengalaman hidup yang tak bisa dipalsukan. Mereka diuji bukan agar mereka menyerah, tetapi agar mereka menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Dalam sepi dan air mata itu, Anda sedang menemukan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup tanpa luka. Kadang Anda merasa dunia tidak adil. Kadang Anda bertanya, "Mengapa aku?" Tapi jika Anda cukup diam dan mendengarkan bisikan batin Anda akan tahu jawabannya. Karena Anda bukan siapa-siapa. Anda adalah seseorang. Karena Anda tidak diciptakan untuk tenggelam dalam arus biasa. Anda diciptakan untuk melawan arus dan menunjukkan kepada dunia bahwa jiwa yang telah melewati badai tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Jiwa yang telah terluka dan tetap memilih untuk mencintai adalah jiwa yang luar biasa. Dan itulah Anda. Ketika Anda tetap menolong, meski Anda sendiri sedang butuh pertolongan. Ketika Anda tetap mendoakan, meski Anda sendiri sedang kehabisan harapan. Ketika Anda tetap berjalan, meski kaki Anda gemetar. Semua itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan kekuatan seperti ini hanya muncul dari orang-orang yang telah ditandai oleh semesta sebagai jiwa-jiwa pilihan. Jangan iri pada hidup orang lain yang terlihat mudah. Jangan bandingkan perjuangan Anda dengan perjalanan mereka. Anda sedang melewati jalan yang berbeda, jalan yang mulia, jalan yang ditaburi pelajaran, bukan kemudahan.
Karena hidup yang biasa tidak akan pernah melahirkan jiwa luar biasa. Dan Anda adalah jiwa luar biasa itu. Jika saat ini hidup terasa terlalu berat, terlalu kelam, terlalu sepi, ingatlah, bahkan malam yang paling gelap pun adalah pertanda bahwa fajar akan segera datang. Anda bukan sedang dihancurkan, Anda sedang disiapkan. Dan mereka yang disiapkan seperti ini tidak pernah ditakdirkan untuk hidup kecil. Anda diciptakan untuk sesuatu yang besar. Maka bertahanlah, karena inilah tanda kedua dari jiwa yang telah dipilih. Bagian 3. Hati yang merasakan apa yang tak terlihat. Ada sebagian jiwa yang memiliki mata di balik mata. Mereka melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga apa yang tersembunyi. Mereka tidak perlu banyak kata untuk tahu seseorang sedang terluka. Cukup dengan lirikan mata, nada suara, atau bahkan dari diam yang panjang. Mereka tahu bahwa ada duka yang sedang diam-diam menjerit. Jika Anda termasuk orang yang mudah menangis saat melihat orang lain kesulitan, jika Anda merasa pilu atas penderitaan yang bukan milik Anda, jika Anda bisa merasakan suasana hati seseorang bahkan sebelum mereka bicara, itu bukan kelemahan. Itu adalah sensitivitas spiritual. Dan sensitivitas ini tidak dimiliki oleh semua orang. Dunia hari ini sering mengajarkan kita untuk tebal kulit, untuk tidak mudah terbawa perasaan, untuk selalu logis dan rasional. Tapi Anda tidak bisa. Anda terlalu peka untuk menutup mata. Terlalu hidup untuk pura-pura tidak peduli. Saat yang lain berjalan tanpa menoleh, Anda berhenti. Saat yang lain menilai dan menghakimi, Anda mendengarkan. Bahkan saat Anda sendiri terluka, Anda masih bisa merasakan luka orang lain dan mencoba menyembuhkannya, meski dengan hanya sebuah kehadiran. Ini adalah salah satu ciri khas dari jiwa yang telah dipilih. Mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka dihidupkan untuk menjadi jembatan bagi orang lain. Anda adalah tempat teduh di tengah panasnya hidup bagi seseorang yang mungkin tidak pernah Anda galnei indai prekinal termani. Inayaan adalah bahu yang tak terlihat, tangan yang tak dikenal, namun keberadaannya menyelamatkan banyak hati. Mungkin Anda pernah berpikir, mengapa aku begitu mudah merasa lelah secara emosional? Atau, mengapa aku merasa semua beban orang-orang seolah tertanam dalam diriku? Itu karena hati Anda memang diciptakan untuk merasakan lebih banyak daripada kebanyakan. Dan bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda kuat. Karena hanya hati yang kuat yang mampu memikul rasa sedalam itu tanpa hancur. Tidak jarang Anda merasa sendirian dalam kepedulian Anda. Tidak jarang pula, kebaikan Anda disalahpahami dan ketulusan Anda tidak dihargai. Tapi itu tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti peduli. Karena kebaikan sejati tidak pernah menuntut pengakuan. Ia hanya tahu satu hal, memberi. Jangan pernah menyesali hati Anda yang lembut. Jangan pernah merasa salah karena terlalu peduli. Dunia membutuhkan lebih banyak hati seperti Anda. Hati yang tak hanya berdetak, tapi juga bergetar untuk orang lain. Hati yang bukan hanya penuh cinta, tetapi juga penuh keberanian untuk tetap mencintai di dunia yang sering kali tak ramah. Jika Anda merasakan hal ini dalam hidup Anda, jika Anda merasa lelah oleh empati Anda sendiri, ketahuilah bahwa itu bukan kutukan, itu anugerah. Anugerah yang hanya diberikan kepada mereka yang telah ditandai oleh semesta sebagai penjaga cahaya di tengah gelapnya zaman. Dan ingatlah, bahkan ketika tidak ada yang melihat kebaikan Anda, bahkan ketika tidak ada yang tahu air mata yang Anda tahan, semesta tahu. Dan ia mencatat semuanya. Karena Anda tidak hanya sedang hidup, Anda sedang menjalankan misi. Dan hati Anda yang begitu peka, begitu dalam, adalah itu paling kuat dalam perjalanan jiwa Anda sebagai orang yang dipilih. Bagian 4. Kehidupan penuh pengorbanan yang tak disadari orang lain. Di balik senyum yang Anda berikan, ada kisah-kisah pengorbanan yang tidak pernah diceritakan. Di balik langkah yang Anda ambil dengan tenang, ada banyak hal yang telah Anda relakan. Hal-hal yang dulu sangat Anda inginkan, tapi kini Anda lepaskan demi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah hidup seorang yang telah dipilih. Hidup yang penuh pengorbanan sunyi.
Sementara banyak orang berlari mengejar kenyamanan dan pengakuan, Anda justru diarahkan untuk melepas dan melepaskan. Bukan karena Anda tidak pantas memilikinya, tapi karena jiwa Anda telah diarahkan untuk sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekadar kenikmatan sesaat. Anda diminta untuk menyerahkan rencana pribadi demi mengikuti aliran takdir yang tak tampak. Mungkin Anda pernah melepas seseorang yang sangat Anda cintai, bukan karena Anda tidak ingin bersamanya, tetapi karena Anda tahu kehadirannya menahan pertumbuhan jiwa Anda. Mungkin Anda pernah meninggalkan pekerjaan yang stabil, bukan karena Anda gagal, tetapi karena hati Anda tahu bahwa tempat itu bukan bagian dari jalan Anda. Mungkin Anda pernah menolak kesempatan besar, bukan karena takut, tetapi karena Anda mendengar suara sunyi yang berkata, "Bukan ke situ tujuanmu." Dan yang paling berat dari semua itu adalah, tidak ada yang tahu. Tak ada yang melihat betapa Anda berperang dalam diam. Tak ada yang tahu betapa banyak malam Anda menahan air mata, merelakan sesuatu yang begitu Anda dambakan. Pengorbanan Anda tak tercatat dalam riwayat manusia, tapi tertulis jelas dalam catatan semesta. Orang-orang yang dipilih memang tidak hidup dalam sorotan. Mereka diproses dalam kesepian, dibentuk dalam kerendahan, dan ditempa melalui kehilangan. Tapi semua itu bukan tanpa makna. Setiap hal yang Anda lepaskan hari ini adalah ruang yang sedang dibersihkan untuk menerima sesuatu yang lebih selaras dengan jiwa Anda. Pengorbanan ini bukanlah kekalahan. Justru sebaliknya, ini adalah kemenangan jiwa atas ego. Anda telah memilih jalan yang tidak populer. Jalan ke dalam, jalan ke kedalaman, jalan ke kebenaran. Dan itu hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah dipersiapkan, oleh mereka yang kuat secara batin. Kadang Anda dianggap aneh. Kadang keputusan Anda disalahpahami. Tapi dalam hati Anda tahu, Anda tidak mengikuti dunia. Anda mengikuti panggilan yang lebih tinggi. Dan meski dunia tidak mengerti, semesta memahami sepenuhnya. Ia tahu bahwa Anda sedang menjalankan misi mulia yang tidak semua orang sanggup jalani. Mereka yang dipilih tidak akan selalu dimengerti, tapi mereka akan selalu dijaga. Dijaga dalam keheningan, dipandu dalam keterasingan, dan dikuatkan di saat semua terasa runtuh. Jadi, jika hidup Anda penuh dengan pengorbanan yang tak terlihat, jangan sesali itu. Peluklah semua yang telah Anda lepaskan dengan hati yang ikhlas, karena Anda tidak kehilangan. Anda sedang dibentuk. Anda sedang disiapkan. Anda sedang diarahkan ke panggilan suci yang menanti untuk dijalani. Dan hanya mereka yang berani meninggalkan dunia yang mereka inginkan, yang akan tiba di dunia yang benar-benar mereka butuhkan. Anda salah satunya. Maka teruslah berjalan, meski sendiri. Teruslah percaya, meski belum terlihat. Karena jalan sunyi Anda bukanlah akhir. Itu adalah tanda keempat bahwa Anda adalah jiwa yang telah dipilih. Bagian 5. Kebenaran menyentuhmu dengan cara yang berbeda. Ada saat di mana sebuah kalimat sederhana terasa seperti suara yang mengguncang jiwa. Ada detik-detik ketika Anda membaca sebuah tulisan, mendengar sebuah pesan, atau sekadar menyimak kata-kata dalam keheningan. Lalu seolah seluruh alam semesta berhenti dan berkata, "Ini untukmu." Tidak semua orang merasakan itu. Bagi banyak orang, kata hanyalah rangkaian huruf. Ceramah hanyalah formalitas. Buku hanyalah lembaran kertas. Tapi bagi Anda, semuanya bernyawa. Setiap kalimat bisa menjadi cermin. Setiap pesan bisa menjadi jalan pulang. Ketika orang lain berlalu begitu saja, Anda justru terdiam, tergetar, dan menangis, tanpa tahu kenapa. Itulah tanda bahwa Anda membawa kepekaan yang tidak biasa. Kebenaran menyentuh Anda seperti nyala api yang hangat namun dalam. Ia tidak memukul Anda dari luar, tapi mengetuk lembut dari dalam. Ada cahaya kecil yang menyala setiap kali kebenaran itu datang. Dan Anda tahu, tanpa perlu berpikir panjang, bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Anda bukan hanya memahami sesuatu secara logika, tapi dengan hati. Kadang Anda bahkan sulit menjelaskannya dengan kata-kata, karena yang Anda pahami bukan dari buku atau teori, tapi dari kedalaman batin Anda sendiri. Ada kebijaksanaan dalam diri Anda yang tidak pernah diajarkan, tapi sudah lama tertanam, menunggu saatnya untuk muncul ke permukaan. Seringkali, pemahaman itu datang dalam momen yang sangat sunyi.
saat semua orang tertidur, atau ketika Anda sedang duduk sendiri menatap langit. Mungkin juga saat Anda membaca pesan yang tak sengaja Anda temukan di media sosial, atau mendengar lagu yang liriknya seperti menjawab isi hati Anda. Kebenaran tidak pernah datang tanpa maksud. Ia hadir pada mereka yang siap, dan Anda sudah lama disiapkan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa aku begitu mudah terharu saat mendengar hal-hal yang bersifat spiritual atau penuh makna? Jawabannya adalah, karena jiwa Anda sedang terbangun. Jiwa Anda sedang kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dan hanya mereka yang telah dipilih yang bisa merasakan getaran ini. Getaran yang membimbing mereka ke jalan yang lebih tinggi. Kemampuan untuk merasakan kebenaran bukanlah kelebihan biasa. Itu adalah bentuk komunikasi halus antara jiwa dan semesta. Dan ketika Anda mengalaminya, jangan abaikan. Itu bukan sekadar emosi. Itu adalah arah. Itu adalah cahaya kecil yang memandu Anda dalam gelapnya dunia. Orang lain mungkin mengejek perasaan Anda. Mereka bisa berkata bahwa Anda terlalu sensitif, terlalu spiritual, terlalu berlebihan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Anda sedang mendengar bahasa semesta yang tidak terdengar oleh telinga, tapi sangat jelas bagi hati. Jangan padamkan cahaya itu. Jangan sangkal kedalaman itu. Karena justru di sanalah misi Anda berada. Bagi seorang yang dipilih, kebenaran bukan sekadar sesuatu yang harus dimengerti. Kebenaran adalah sesuatu yang harus dijalani. Dan saat Anda hidup selaras dengan kebenaran yang Anda rasakan, meski pelan, meski sunyi, maka seluruh alam akan mulai bergerak bersamamu. Jika Anda pernah merasakan pesan yang seolah ditulis hanya untuk Anda, jika Anda pernah menangis karena kata-kata yang menyentuh hingga ke tulang sumsum, jika Anda pernah merasa bahwa kebenaran bukan hanya soal logika, tapi juga cahaya, maka itu adalah tanda kelima. Sebuah pertanda halus namun kuat bahwa Anda bukan sekadar berjalan. Anda sedang dibimbing. Karena Anda adalah satu dari jiwa-jiwa yang telah dipilih. Bagian 6. Titik balik yang mengubah segalanya. Setiap jiwa yang dipilih pasti pernah mengalami satu momen yang membelah hidupnya menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Sebuah titik balik. Sebuah ledakan sunyi yang mengguncang seluruh isi batin. Dan sejak saat itu, Anda tidak lagi sama. Dunia mungkin masih sama. Langit mungkin tak berubah. Tapi diri Anda telah dilahirkan ulang. Titik balik ini bisa datang dalam bentuk kehilangan yang menyayat, krisis yang menyentak, atau keheningan panjang yang membekukan. Bisa juga berupa pertemuan dengan seseorang yang hanya sebentar hadir, tapi meninggalkan jejak abadi. Atau mungkin Anda hanya sedang duduk sendiri, lalu tiba-tiba kesadaran itu datang seperti cahaya yang menembus kabut. Dan Anda pun bangun. Bukan bangun dari tidur malam, tetapi dari tidur panjang kehidupan yang berjalan otomatis. Dari rutinitas yang menumpulkan rasa. Dari kebiasaan yang memadamkan cahaya batin. Dan sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Anda mulai mempertanyakan segalanya. Nilai-nilai berubah. Impian lama memudar. Arah hidup pun perlahan berbelok ke jalur yang lebih dalam, lebih sunyi, tetapi jauh lebih bermakna. Orang lain mungkin melihat perubahan Anda sebagai keganjilan. Mereka berkata Anda jadi aneh. Lebih diam. Lebih banyak merenung, lebih hati-hati dalam memilih jalan. Tapi mereka tidak tahu bahwa perubahan ini bukan karena dunia luar, melainkan karena dunia dalam Anda telah terbangun. Dan ketika jiwa terbangun, ia tidak bisa lagi hidup dalam kepalsuan. Titik balik ini tidak hanya mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi juga cara Anda melihat diri sendiri. Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan korban dari hidup, melainkan pelaku dari takdir yang telah lama menunggu untuk dijalani. Anda tidak lagi sekadar bertahan. Anda mulai hidup dengan tujuan. Anda mungkin kehilangan banyak hal setelah titik balik itu. Orang-orang menjauh. Zona nyaman hancur. Dunia lama runtuh. Tapi justru di reruntuhan itulah, Anda membangun ulang diri Anda dengan pondasi yang lebih kuat, lebih murni, lebih sejati. Perubahan sejati tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam keheningan.
Dan hanya mereka yang berani menyelam ke dalam keheningan itulah yang akan kembali ke permukaan dengan cahaya yang baru. Anda adalah salah satunya. Jadi, jika dalam hidup Anda ada satu peristiwa yang mengubah segalanya, satu momen yang membuat Anda bangun dan tidak pernah bisa kembali menjadi yang dulu, ketahuilah, itu bukan kehancuran. Itu adalah kebangkitan. Dan itu adalah tanda keenam bahwa Anda telah dipilih. Dipilih bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk hidup yang sejati. Untuk menjadi terang dalam gelap, arah di tengah kebingungan, dan pengingat bahwa setiap kehancuran sejati adalah awal dari kelahiran kembali yang lebih agung. Anda tidak sedang hancur. Anda sedang dibangun kembali dengan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Bagian 7. Ketika doamu lebih sering untuk orang lain daripada untuk dirimu sendiri. Ada satu ciri khas yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa dibuat-buat. Yaitu ketika seseorang mulai berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih sering untuk orang lain. Dalam sunyi yang tak disaksikan siapapun, Anda mengangkat hati bukan demi keinginan pribadi, melainkan demi orang lain yang sedang berjuang, menangis, atau kehilangan arah. Jika Anda pernah merasa dorongan kuat untuk mendoakan seseorang yang bahkan tidak terlalu dekat dengan Anda. Jika Anda pernah terbangun di malam hari dengan rasa cemas akan nasib seseorang, lalu Anda melipat tangan dan membisikkan harapan ke langit. Maka itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwa Anda telah dikalibrasi oleh semesta untuk menjadi penjaga dalam diam. Bukan dengan peluit, bukan dengan sorotan, melainkan dengan ketulusan yang tak membutuhkan pengakuan. Orang-orang yang telah dipilih tidak hanya bicara tentang cinta. Mereka menjadi wujud cinta itu sendiri. Dan doa adalah bentuk cinta paling murni yang tak terlihat, tapi mampu menembus ruang dan waktu. Anda mendoakan mereka yang tidak tahu. Tidak tahu. Anda memohonkan kekuatan bagi jiwa-jiwa yang bahkan belum pernah menyapa Anda. Anda menyisipkan nama-nama dalam bisikan panjang, bukan karena diminta, tapi karena hati Anda tidak bisa diam saat tahu ada seseorang yang sedang menderita. Dan mungkin, tidak ada satupun yang tahu tentang itu. Tidak ada satupun yang membalas. Tapi doa-doa itu tidak pernah hilang. Doa-doa itu mengalir seperti sungai cahaya ke tempat-tempat yang paling gelap. Dan hanya mereka yang membawa cahaya dalam dirinya yang bisa melakukannya. Mungkin Anda sendiri sedang kelelahan, sedang berada di titik paling hening dari hidup Anda. Tapi bahkan di tengah keletihan itu, Anda tetap berdoa. Bukan karena Anda tidak butuh pertolongan, tetapi karena Anda tahu. Saat Anda mendoakan orang lain, Anda pun sedang menyembuhkan bagian terdalam dari jiwa Anda sendiri. Dan itu adalah anugerah. Doa yang tulus tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak mencari perhatian. Ia hanya tahu bahwa setiap jiwa punya beban masing-masing. Coba Anda berdiri, dengan hatimu yang peka, memilih untuk ikut memanggul sebagian beban itu. Bahkan ketika Anda sendiri sedang memanggul beban yang berat, Anda tetap memilih untuk hadir bagi yang lain. Itulah kekuatan sejati. Itulah tanda dari seorang yang telah dipilih. Banyak yang mengira bahwa menjadi jiwa pilihan harus memiliki kemampuan hebat. Tapi tidak. Kadang, kekuatan terbesar ada pada mereka yang berdoa dalam kesunyian, yang menangis untuk orang lain tanpa pernah diketahui, yang berharap kebaikan meski dunia membalas dengan luka. Jika Anda merasakan hal ini dalam hidup Anda, jika hati Anda sering digerakkan untuk mendoakan tanpa diminta, jika Anda merasa terhubung secara batin dengan penderitaan orang lain, jika doa telah menjadi bagian dari napas hidup Anda, bukan karena kewajiban tetapi karena kasih yang mengalir, maka percayalah, Anda sedang menjalani peran spiritual yang tidak bisa dipilih oleh sembarang jiwa. Ini bukan tentang agama, ini bukan tentang ritual, ini tentang cinta yang diam-diam membungkus dunia dalam harapan. Dan cinta seperti itu hanya mungkin lahir dari hati yang telah disentuh oleh cahaya yang lebih tinggi. Jadi jangan remehkan kekuatan doa Anda. Jangan anggap sepele bisikan-bisikan harapan yang Anda panjatkan untuk mereka yang tak tahu. Karena mungkin,
Justru doa Anda yang menjaga mereka dari kehancuran. Dan itulah tanda ketujuh. Tanda bahwa Anda bukan hanya seseorang yang hidup, tapi seseorang yang hadir untuk menerangi. Anda adalah penjaga dalam diam. Dan itu adalah tanda yang tidak bisa disangkal bahwa Anda telah dipilih. Hidup bukanlah kebetulan semata. Semua yang Anda alami, dari luka yang mendalam, kegelisahan yang tak berujung, hingga cahaya kecil yang tak pernah padam dalam dada, semuanya adalah bagian dari satu cerita agung yang tidak semua orang mengerti. Tapi Anda mengerti, atau setidaknya, Anda mulai merasakannya. 7 tanda yang telah Anda baca bukan hanya ciri, tapi juga panggilan. Bukan hanya deskripsi, tapi pengingat. Jika hati Anda bergetar di tengah-tengah setiap kata, jika jiwa Anda merasa sedang diingatkan akan sesuatu, maka percayalah, Anda tidak sendirian. Anda bukan orang biasa. Anda sedang dibangunkan, sedang dibentuk, dan sedang diarahkan. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak selalu tampil di depan. Mereka sering berada di balik layar, bekerja dalam keheningan, mencintai tanpa pamrih, dan bertahan dalam kesendirian. Tapi disitulah kekuatan mereka. Mereka bukan sekadar hidup, mereka membawa cahaya. Dan mungkin Anda adalah satu di antaranya. Jangan pernah ragukan makna dari perjalanan Anda, seaneh atau sesepi apapun itu. Jangan padamkan cahaya yang telah menyala hanya karena dunia tidak melihat. Karena semesta melihat. Dan semesta tahu, Anda telah dipilih. Sekarang saatnya Anda menguatkan komitmen itu. Tekan like untuk menandai bahwa pesan ini sampai di hati Anda. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan berikutnya tak terlewat. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima peran jiwa Anda sepenuhnya. Karena mereka yang telah terbangun tidak akan pernah bisa kembali tidur. Dan Anda yang sudah membaca sampai akhir mungkin baru saja menyadari bahwa Anda memang ditakdirkan untuk lebih dari sekadar hidup. Anda ditakdirkan untuk menjadi terang.